Kalau lu sekarang adalah seorang fresh graduate yang belum punya pengalaman, CV yang masih kosong, dan nanya ke gua, gimana caranya untuk dapat kerja? Jawaban paling jujurnya adalah, lu nggak akan bisa dapat kerja. Hampir nggak ada orang yang mau jujur soal ini. Nggak bisa kita pungkiri, pengalaman kerja adalah hal paling penting dalam kita mencari kerja. Soalnya gini, lu harus punya POV dari seorang HRD. Coba bayangin ada dua kandidat yang datang ke lu melamar pekerjaan. Kita sebut aja si Andi dan si Aldo. Si Andi datang dengan pengalaman kerja 2 tahun yang relevan dengan posisi yang lu buka. Sedangkan si Aldo datang sebagai fresh graduate yang nggak punya pengalaman sama sekali. Jawab dengan jujur. Kalau misalnya lu dikasih pilihan, lu bakal pilih yang mana? Sudah pasti si Andi kan? HRD juga sama. Buat apa dia milih Aldo yang nggak punya pengalaman sama sekali? Fokus dari HRD adalah untuk nguntungin perusahaan dan bukan kasih Aldo pengalaman kerja. Dan alasan kedua yang ini mungkin jarang dibahas sama orang adalah saat si Andi itu mau masuk di perusahaan yang lama tempat dia bekerja, sudah pasti ada tes yang sama seperti sekarang. Dan dia itu berhasil buat lolos dan keterima kerja selama 2 tahun. Ini menunjukkan bahwa si Andi ini memang adalah kandidat yang bagus sampai diterima di perusahaan yang lama. Jadi, orang yang bukan HRD pun sudah pasti pilih Andi, bukannya Aldo. Tapi kalau lu sekarang ada di posisi Aldo, apakah lu harus menyerah dan menerima kekalahan lu begitu aja? Enggak. Jawabannya, lu masih bisa melawan. Tapi gimana caranya? Maka dari itu, gue ucapkan selamat datang di G-Curve Theory. Sekarang bayangin, kalian lagi di Indomaret dan pengen beli saus cabai. Lalu di depan rak, itu ada 5 merek cabai yang dijejer secara bersamaan. Ada sambal merek ABC, Belibis, Indofood, Del Monte, dan Sasa. Kalau misalnya gue kasih lu 3 detik buat lu jawab, mana sambal yang bakal lu pilih? Oke, sekarang gue kasih lu 5 detik lagi buat jawab di dalam hati lu aja. Apa alasan lu pilih merek tersebut? Oke, thank you udah jawab. Secara umum, ada 4 faktor orang dalam memilih sesuatu. Faktor pertama adalah karena kualitas, faktor kedua sudah pasti karena harga, faktor ketiga adalah nilai tambah, dan faktor terakhir itu adalah brand. Bayangin lu sekarang adalah saus cabai Del Monte. Gimana caranya orang yang awalnya pilih ABC itu bisa pindah menjadi pilih lu? Cara paling simpelnya adalah lu mainin di harga dan kasih nilai tambah yang nggak ada di sambal ABC. Contoh, sambal ABC sekarang harganya di 10.000. Lu tinggal turunin harga lu jadi 5.000 dan kasih free saus mayones. Dengan begitu, customer yang awalnya mau milih sambal ABC jadi mikir 2 kali dan berpotensi buat pindah hati ke lu. Sekarang, kita bakal pakai ini di strategi cari kerja. Cara terbaik buat melawan Andi yang punya pengalaman adalah turunin harga kita. Ini dalam artian gaji ya. Contoh, posisi yang dibuka adalah staff admin. Buat nge-hire Andi, perusahaan itu harus keluarin uang sekitar 6 juta. Sekarang, lu tinggal turunin aja harga lu dari yang awalnya 6 juta jadi 1-2 juta aja. Di sini, gue yakin pasti banyak banget dari kalian yang komplain dan muncul perdebatan. Tapi tenang dulu, pikirin baik-baik. Kalau misalnya lu benar ngelakuinnya, ini bukanlah sebuah kerugian. Tapi ini adalah investasi jangka panjang. Oleh karena itu, kalian wajib nonton sampai habis. Begitu kalian udah keterima, ada beberapa hal yang harus kalian lakuin. Supaya lebih gampang, gue bakal bagi ini menjadi beberapa fase. Di 0-3 bulan pertama adalah fase survival, 3-6 bulan adalah fase learning, 6-9 bulan adalah fase collecting, dan 9-12 bulan terakhir adalah fase opportunities. Kita akan mulai ke fase pertama. Yang lu harus lakuin adalah siapin medsos khusus untuk pamer semua achievement lu di kantor. Lu mulai bikin LinkedIn, IG, Threads, dan TikTok. Setiap hal yang lu pelajari, setiap achievement yang lu capai,
lu bagikan semua ke media sosial yang lu punya. Tujuan dari ngelakuin ini adalah sebagai portofolio dan bukti yang nantinya berguna untuk lu bantu cari kerja baru di masa depan. Di fase pertama, ini adalah fase yang paling penting. Karena ini biasanya adalah masa probation. Jadi make sure lu serajin mungkin dan jangan buat masalah apapun di kantor. Kita lanjut ke fase yang kedua, yaitu sembari lu share achievement lu di media sosial, di fase ini, lu harus coba kerja lebih keras. Pelajari semua dari A sampai Z. Dan kalau bisa, pelajari semua juga yang bahkan di luar dari job desk utama lu. Lu harus ingat, lu digaji rendah karena tuker sebagian gaji lu itu untuk ilmu. Jadi manfaatin waktu untuk belajar sebaik mungkin dan jangan ada yang disia-siakan. Di fase ketiga ini, waktunya lu attention to the detail. Coba cari apa aja rahasia dapur yang bisa lu jadikan nilai tawar di perusahaan baru. Kayak contoh, software apa aja sih yang digunain? Apa aja sih strategi bisnisnya? Gimana sih laporan keuangannya? Dan bisa nggak dapat data customer-nya? Ya, berapa jumlah karyawannya mungkin juga boleh lu tulis. Semua itu, lu catat sebagai nilai plus yang bisa lu kasih ke perusahaan baru. Kita lanjut ke fase terakhir, yaitu disinilah fase terakhir. Setelah lu udah ngelakuin semua yang tadi gue jabarin di atas, waktunya lu cari tempat yang bisa ngehargain lu sesuai dengan kemampuan yang lu miliki. Kenapa gue nggak saranin lu nego gaji di tempat yang lama? Karena ini, based on my experience, jauh lebih susah lu nego gaji di tempat lama ketimbang lu cari perusahaan baru yang mau ngegaji lu lebih tinggi. Oh ya, by the way, kalau misalnya lu mau tutorial apply kerja yang kemungkinan diterimanya itu besar, lu bisa nonton video yang ini. Komen apalagi keresahan lu tentang dunia kerja, nanti bakal gua buatin videonya dan gua bantu sebisa gua. Thank you teman-teman semua yang udah nonton, semangat cari kerjanya, dan see you di video berikutnya.